Pemirsa, hari ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa 3 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tersangka Roy Suryo CS memenuhi panggilan pemeriksaan polisi dengan didampingi kuasa hukum dan simpatisannya. Ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau biasa disapa dengan Dr. Tifa pada Kamis pagi tiba di Mapolda Metro Jaya memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo. Tampak ketiga tersangka mendatangi Mapolda Metro Jaya dengan didampingi oleh sejumlah kuasa hukum dan belasan ibu-ibu pendukungnya. Salah satu kuasa hukum para tersangka, Petrus Celestinus, menyatakan pemeriksaan hari ini menjadi momentum penting, terutama bagi penyidik untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para tersangka mengadu bukti yang dimiliki. Seperti diketahui pada Jumat 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Jadi sekali lagi itu amanahnya. Baik, terima kasih. Saya kira itu aja ya. Ada yang lain untuk Pak Rismon, Rayat? Para tersangka dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Muhammad Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sedangkan klaster kedua ada mantan Menpora Roy Suryo, tersangka Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. Pemeriksaan hari ini harus menjadi momentum penting, terutama bagi penyidik. Harus beri kesempatan seluas-luasnya kepada tersangka yang dipanggil untuk kita adu bukti. Karena penyidik menyatakan bahwa mereka sudah punya ratusan bukti, ratusan saksi, puluhan ahli. Sementara dari Mas Roy, Pak Rismon, dan mungkin juga Dr. Tifa, masing-masing juga bawa bukti hari ini. Kita adu secara terbuka di dalam ruang pemeriksaan. Pemirsa, hingga sore hari ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya masih memeriksa Roy Suryo CS. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Dandia Soraya langsung dari Mapolda Metro Jaya di Jakarta Pusat. Selamat sore Nadia, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Roy Suryo dan 2 tersangka lainnya, serta informasi apa saja yang didalami oleh penyidik? Ya, selamat sore. Gema, pemeriksaan perdana terhadap para tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah berlangsung selama lebih dari 5 jam sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Di mana ada 3 tersangka seperti yang disampaikan oleh Gema yang diperiksa pada hari ini dalam klaster kedua. Di antaranya adalah mantan Menpora Roy Suryo, ada ahli digital forensik yakni Rismon Sianipar, dan juga pegiat media sosial Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma. Di mana masing-masing dari mereka ini diperiksa secara terpisah di unit Kamnak Polda Metro Jaya. Dan tadi setibanya di Polda Metro Jaya dari Roy Suryo mengatakan membawa sejumlah barang bukti, namun memang ia tidak merinci apa saja barang bukti tersebut. Dan saat saya tanyakan kepada kuasa hukum yakni Ahmad Kozinudin, ia mengatakan ada sejumlah buku dan juga metode digital yang dibawa dalam pemeriksaan kali ini, di mana untuk membantah tudingan dari Polda Metro Jaya bahwa kliennya ini melakukan manipulasi ataupun pengeditan. Di samping itu juga ada satu buku lainnya yang dibawa yakni Gibran Black Paper, yang dimana nantinya ini memang tidak sebagai barang bukti begitu ya, tetapi akan ditanyakan apakah sebenarnya motif dari penaikan status tersangka dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini erat kaitannya dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan ijazah putra pertama dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, terkait dengan ijazahnya ke Australia. Di samping itu juga apa saja yang didalami dalam pemeriksaan kali ini, tadi dari kuasa hukum mengatakan bahwa yang didalami adalah terkait dengan dimulai pemeriksaan BAP terlebih dahulu. Apakah dari BAP baik dari penyidikan dan juga penyelidikan ini sudah benar, dan juga apakah harus ada yang direvisi. Tadi dari Roy Suryo mengatakan seluruhnya sudah benar dan tidak ada yang perlu direvisi. Sementara untuk dari Rismon, dia katakan ada beberapa yang harus direvisi. Di samping itu juga
tadi dalam pemeriksaan kali ini juga ditanyakan apakah sebenarnya data dan juga metode analisis yang digunakan Rismond hingga bisa memanipulasi dari pengeditan data-data tersebut. Namun memang ditegaskan oleh ahli ataupun maksud saya kuasa hukum bahwa tidak ada yang dimanipulasi, dan di samping itu juga dia mengatakan sejak awal tiba di Polda Metro Jaya bahwa ia yakin kliennya ini tidak akan langsung ditahan. Itulah yang saat ini juga masih ditunggu oleh awak media, apakah nantinya dari pemeriksaan perdana ini baik dari Roy Suryo dan juga kawan-kawannya ini akan langsung ditahan oleh Polda Metro Jaya atau tidak. Di samping itu juga kalau kita melihat dari pasal yang disangkakan tersendiri, ini ada pasal 310 dan juga pasal 311 KUHP dan juga sejumlah pasal lainnya dalam Undang-Undang ITE dengan denda maksimal yakni 2 miliar rupiah. Tentunya kita akan menantikan bersama-sama Gema kira-kira bagaimana berjalannya pemeriksaan dan apakah nantinya baik dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan langsung ditahan pada hari ini atau tidak. Untuk sementara itu Gema yang dapat saya laporkan dari Polda Metro Jaya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Soraya atas informasi Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.